pertanyaan saya itu karena ya terlepas ada dana-dana dari BUMN yang ratusan miliar seperti itu, dari Telkom aja udah 175 miliar, dari BI 83, terus dari Pertamina, terus bank-bank daerah ratusan miliar, di atas 400. Nggak saya kaitkan dengan EPJP yang 6, 8, 9 miliar itu, kan nggak terbayar. Apakah waktu penentuan tanggal 20-21 November 2008 tentang rapat KSK menentukan Bank Senturi bank gagal berdampak sistematik, terungkap nggak permasalahan itu? Kalau nggak, uang segitu banyak itu dibayar dari mana? Karena jaminannya hanya 2 miliar gitu. Ada nggak terungkap? Jadi pertimbangan gitu. Tadi kan dasarnya memang hanya karena dalam situasi yang mendesak harus dikabulkan. Tapi ini besar loh, masalah besar loh. Karena punya BUMN yang 400-an tadi yang istilahnya dana yayasan atau apalah macam-macam memang. Tapi di samping itu kan EPJP-nya itu uang BI sendiri harus kembali itu loh. Apa nggak jadi pertimbangan untuk menentukan bahwa supaya LPS bisa mengambil alih, dana bisa mengalir, ada nggak pertimbangan ke situ? Yang mulia, yang waktu diputuskan bank ini gagal sistemik itu otomatis ini kembali atau diberikan haknya pada LPS, dan di situ pada waktu itu kalau yang mulia menanyakan kedepannya bagaimana, memang ini tergantung kepada perkembangan krisis pada waktu itu. Jadi ada semacam perkiraan ya pada waktu awal diserahkan pada LPS ini, tetapi krisis ini kan kadang-kala tidak bisa diantisipasi. Kadang-kala tergantung misalnya saja asumsi atau anggapan kita berapa bulan ke depan ini yang akan diambil oleh deposan. Itu nggak tahu kita. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada deposan yang banyak mengambil, ya kemudian angka yang awal tadi akan berubah juga. Ya memang kenyataan dari BUMN tadi semuanya diambil total, kecuali dari Telkom karena ada kompromi, jangan diambil keseluruhan tapi berangsur. Tapi akhirnya habis semua memang. Ya. Itulah maksud saya tanya di situ. Iya, itu karena besar dana itu loh. Betul. Kalau sampai ditutup hanya dapat 2 miliar itu masalahnya. Kalau buka yang lebih nggak akan dijamin lagi, kan terkait situ ya. Iya. Tapi saya tanyakan pada saksi karena saksi jabat Gubernur BI sampai Mei 2009. Ya. Paling tidak kan memutuskan bagi anggota kan tahu perkembangannya itu loh. Uang ini dikemanakan gitu loh. Nggak tahu memang ya. Tahu, artinya dilapori setelah dilapori. terjadi. Justru ya. Itu Pak. Itu kan tanggal 23 November 2,76 triliun. Katanya untuk menaikkan KAR 10%. Tapi kalau KAR-nya hanya 8%, butuh 2,66. Akhirnya dicairkan 2,76. Tapi kenapa pada akhir Desember KAR-nya minus atau negatif? Ada nggak laporan seperti itu? Itu tidak sampai ke saya yang mulia. Itu tentu adalah yang dilaksanakan oleh pengawas dengan bank itu. Biasanya itu antara dua pihak ini yang menentukan apa yang terjadi dengan KAR-nya. Kemudian berikutnya juga demikian. Jadi laporan kepada rapat Dewan Gubernur itu biasanya terjadi setelah itu dilaksanakan. Jadi semacam post factum. Masalahnya sangat pendek Pak, dari 2 tik itu uang habis 2,77 triliun, itu tanggal 5 Desember cair lagi 1,5, kan terlalu dekat itu loh. Ya. Tapi kenapa akhir Desember masih minus? Yang saya tanyakan berikutnya, waktu memberi EPJP itu ketentuan kan positif. Ya. Ada nggak ditanyakan KAR Bank Senturi waktu itu per tanggal berapa? Yang tanggal 20 itu enggak, yang untuk tanggal kan cairnya EPJP tanggal 14 awal. 24. 14.
Oh, FPJP. Iya, makanya Pak, Ya, itu kan bukan iya, untuk bisa memberi FPJP kan dasarnya KAR positif yang awalnya 8 Ya. dengan peraturan Bank Indonesia 1026 dirubah jadi 1030 Ya. 2008 14 November waktu itu. Ya. Yang saya tanyakan dasar memberi FPJP waktu itu KAR Bank Senturi per tanggal berapa? September 30 kalau tidak salah, Akhir- 2,3%. Dan itu yang menghitung, Bank sendiri. bukan yang menghitung adalah pengawas. Jadi Tapi itu, kalau pengawas kemarin diperiksa bilangnya itu yang hitung bank sendiri. Ya, silakan. Pak. Oh gitu masalahnya. yang ini berdua, tapi gitu intinya itulah yang dipakai oleh pengawas untuk menentukan apakah FPJP bisa diberikan pada bank pada saat itu. Jadi yang menentukan tentu adalah mereka. Ya memang dalam pemeriksaan akhirnya seperti itu dengan dasar KAR akhir September atau 30 September itu 2,3 sekian memang Ya. situ. Tapi setelah pemeriksaan sebelumnya negatif. Itu Iya. yang jadi masalah. Iya, tapi Iya. kemudian itu kita ketahui. Ya di kemudian setelah ada pemeriksaan sampai KAR-nya jauh turun setelah ada gelontoran dana dari LPS. Itu sampai ada 35, akhirnya Februari digelontorkan lagi dana untuk nutup itu. Jadi yang mulia, pengawas ini juga punya independensi. Jadi gubernur pun tidak bisa mengintervensi mengenai assessment atau penilaian dari dia mengenai bank ini. Jadi ada independensi dan oleh sebab itu mereka juga mempunyai tanggung jawab profesional dan hukum. Tapi kalau hitung-hitungannya tentu kami serahkan ini pada mereka karena mereka lah yang tahu detailnya dan sebagainya. Akhir Oktober 2013 digelontorkan lagi 1,2. Iya, saya dengar itu. Tahu alasannya kenapa itu? Saya tidak ikut mendalami Tidak, karena ya. sudah sebagai wakil presiden. Jadi, Itu kalau dari pengawasan dari pelaku atau manajemen dari Bank Mutiara yang berwenang itu karena kredit macet lagi juga. ya, gitu. Lalu ada di pertanyaan akhirnya 6,7 kemana? Kok masih digelontorkan 1,2 triliun lagi? Itu yang ditanya masyarakat sampai detik ini. Banyak yang nggak tahu uang segitu kemana sih? Apa benar karena awalnya Robert Tantura hanya minta 1 triliun? Terungkap kemarin Pak mantan wakil presiden itu menyampaikan seperti itu. Dan terkait juga tadi ada bangkit garansi ya, itu kan memang udah nggak diberlakukan karena ada Perpu nomor 4 tadi yang hanya terkait pembatasan pengembalian seandainya Bank itu tutup atau bermasalah hanya 2 miliar kan bisa apa akan dirubah lagi seandainya ada. Berarti kan hanya wakil presiden yang tidak setuju kan seperti itu. Gimana itu? Tergantung situasi yang mulia. Situasi Kalau ya, baik. gawat, Bapak jabat sampai Mei ya. Ada nggak perubahan lagi PBI nomor 1030 tahun 2008 itu? 1030 itu mengenai apa? Mohon maaf. Enggak, maksudnya ada dirubah lagi enggak? Itu ada ketentuan KAR hanya positif. Ada nggak dirubah lagi? Kapan dirubah lagi? Aduh, saya nggak ingat. Nggak ingat ya. Untuk dinyatakan bank itu sehat itu KAR minimal berapa sih? Sehat itu relatif ya, yang mulia. Sekarang itu ada cara baru, yang standar baru di Eropa yang dikembangkan karena ada krisis Eropa yang akhir-akhir 2008 ini. ya. Standarnya itu ditingkatkan luar biasa. Tapi juga ini angka ini ditentukan oleh pengawas atau bank-bank sentral di sana. Ini tidak ada satu angka yang baku, apakah 8, apakah 10. Ini tergantung kepada penilaian dari pengawas atau bank sentral itu mengenai situasi di daerahnya. Maksud pertanyaan saya tadi, sewaktu Bapak masih menjabat Gubernur BI itu, ada nggak itu loh maksudnya? Maka saya tanya, KAR-nya berapa minimal tadi? Nggak merasa nanda tangani perubahan PBI yang dari... Saya tidak ingat, barangkali ada ya, tapi saya tidak ingat bank yang sehat itu berapa, apakah tetap 8% atau berapa? Saya mohon maaf, saya tidak ingat. Karena setelah Senturi diambil alih LPS itu, sebagaimana saya sampaikan tadi, dana
277 itu untuk ngejar KAR 10%, tapi kalau hanya 8% 266, tapi yang cair akhirnya 276. Itu kan kesannya ada ketentuan gitu loh untuk menyatakan bank itu sehat. Tidak tahu ya untuk saksi. Bukan bidang yang benar-benar saya ya, karena hanya dapat laporan yang namanya Gubernur BI masuk tadi udah disampaikan. Terus terkait uang 1 miliar dari Bapak Tantura ke terdakwa, akhirnya saksi tahu nggak ada nggak itu uang itu lewat media atau lewat apa itu? Saya membaca ada macam. Itu kapan Pak bacanya? Aduh, lupa yang mulia. Tapi itu ada berita seperti itu. Kemudian mungkin terjadi semacam apa ya proses hukum. Maksud saya kalau tahu masih di bawah kekuasaan Bapak sebagai Gubernur BI, paling tidak kan ditindaklanjuti, diperiksa enggak ya dari situ ya? Baik, karena diakui Bapak Tantura, tapi masalah pinjam meminjam, masalah alasannya begitu. Baik.